sepanjang tahun ini adalah iman dan mental. Kita memiliki iman, tapi mental kita mental tempe. Bukan mental seperti Yosua yang berjuang, yang mengintai, yang melihat apa yang terjadi. Olehnya Tuhan katakan sepanjang tahun ini, nah, iman dan mental. Dan pada hari ini, pada bulan ini, Tuhan katakan tempat kudus di bumi dan di surga. Engkau tidak mudah, saya tidak mudah untuk hidup kudus setiap saat. Tetapi pada saat kita datang, kita haus dan lapar. Kekudusan itu menjamah saudara, menjamah berkat saudara, menjamah otak anak-anak saudara. Amin. Asal pujian dipenuhi kemuliaan-Mu. Yo, haleluya. Karena firman Tuhan adalah Matius 6. Dikatakan Bapa kami yang di surga. Haleluya. Receive. Tangkap firman, tangkap pujian. Yes. Amen. Amen. Jesus. Jesus. Mari dorong ke depan. Masih ada yang kosong. Itu
sebagaimana pujian tadi. Kami debu Tuhan. Pada saat kami disenggol, maka debu itu akan jatuh berantakan. Tetapi oleh kuasa darah-Mu, oleh Roh-Mu, oleh firman-Mu yang ada dalam kami masing-masing, kami kuat, kami mampu, karena ada hadirat otoritas-Mu. Rabbanu Hialalah sekere. Bapa, kuduskan kami, layakkan kami yang berdosa ini Tuhan. Lewat pujian, lewat firman, itu kata firman-Mu Tuhan. Oleh Tuhan, sucikan, kuduskan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya itu. Agar kata-kata yang keluar bukan lagi hamba, tetapi kuasa dari firman-Mu untuk ditangkap oleh kami masing-masing. Oleh aku Tuhan selaku pemberita Tuhan, boleh menangkap pesan-Mu Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, pewahyuan, hikmat, pengertian yang daripadamu. Hal yang sama Engkau jamah umat-Mu Tuhan untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Halo, apa kabarnya? Luar biasa. Apapun yang sedang tergoncang, bagaimana pujian tadi, ada kuasa, ada perlindungannya, karena ada Roh, ada firman, ada darah Yesus menyatu dalam hidup saudara dan saya. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita dipercaya hidup sampai ini karena ada misi yang Tuhan taruh dalam hidup saudara dan saya. Apa? Pergilah, beritakanlah, jadikanlah muridku. Amin. Amin. Bukan begitu perintahnya Tuhan? Kita lihat lagi di pada Kejadian 1 ayat 28, apa itu? Kuasailah bumi dan segala, catat loh. Bu sudah katakan, nanti kita bahas, catat. Karena dengan catatan itu daya ingat ada. Kalau nggak dicatat, ya apalagi ibu udah 65 loh. Dicatat, masuk ke dalam hati bila kita menghadapi masalah. Seperti saya kemarin beberapa bulan naik pesawat angin badai, saya ingat firman Tuhan, saya tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Saya malaikat perintahkan cuaca, bulan baru naik lalu pesawat dikatakan, saudara mohon doanya. Seumur umur udah terbang berpuluh-puluh, gak pernah ngomong gitu. Saudara berdoa cuaca tidak baik, mama Tuhan tolong umur panjang buat mamaku. Amin. Pada saat kita menghadapi situasi yang kadang-kadang otak kita tidak mampu, pada saat kita dengar firman, ada kuasanya. Amin. Tapi syaratnya adalah apa? Kuduslah kamu karena aku adalah kudus. Bagaimana bisa kudus? Bisa nggak kudus? Nggak bisa, masih ada jengkel, masih ada apa. Tapi pada kata firman lo baca itu. Pada saat kita menyembah Tuhan, pada saat kita membaca firman Tuhan, pelan-pelan kita dikudus. Amin. Kita baca firman. Oke. Tema kita tetap iman dan mental. Untuk bulan ini, tempat kudus di bumi dan di surga. Amin. Pada saat kemarin kita udah bahas itu Ibrani 9. Ya, sekarang adalah Matius 6 ayat 8 dan ayat 9, doa Bapa. Kita dengungkan dulu yuk. Dia nangkap. 1, doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami.
Pertamina itu orang udah heboh, gue mau tidur. Tante keluar, ada apa? Aku lihat asap udah ngebul, gue mau tenang. Waktu dulu masih ada bapak, kami sempat lari loh. Karena orang heboh, kita ikut heboh. Kalau kemarin ya bodo amat. Tante keluar, ada apa sih? Amin. Karena janji Tuhan. Takut nggak? Takut. Tapi kalau kita pegang Tuhan, ada urapan. Apa itu urapan? Otoritas Tuhan ada sama saudara dan saya. Apa bentuknya? Loh, ada 7 roh Tuhan. Ingat itu. Ada 7 roh Tuhan. Mental saudara harus mencerminkan 7 roh Allah. Salah satunya yang ibu garis bawahi, keperkasaan. Kita menghadapi masalah, seringkali kita menyerah, kita tidak mau inisiatif. Bukan tidak berdoa, bukan tidak baca firman Tuhan, tetapi roh keperkasaan itu tidak engkau gunakan. Hai anak muda, sebentar kita akan bahas roh keperkasaan ini. Tadi itu saya sampai rumah, bontotku ini memang agak cengeng. Ya sudah. Dan kami sama Bapak tidak pernah mendoktrin mereka. Kita dibawa dalam doa. Tuhan punya blueprint. Amin. Saudara juga masing-masing punya blueprint Tuhan. Tetapi kalau blueprint Tuhan itu buat anakmu, engkau tidak didik, engkau tidak pelihara, engkau nanti tua akan menderita. Itu firman Tuhan. Amin. Kita sudah didik, kita sudah nasihatin, masih aja enak. Karena pengaruh link. Tetapi kalau ada firman Tuhan, yes. Katakan, ada apa sekarang sedang viral? Minggu kemarin ibu udah pernah bahas sedikit. Ini yang bahasa Inggris nih aku udah lupa lah. Buatan kecerdasan, intelektual inteligensia, sedang akan dipiralkan habis-habisan. Dia akan menggeser nilai-nilai Tuhan untuk masuk teknologi itu. Karena apa yang Tuhan katakan pasti terjadi. Tetapi Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan di samping berjaga-jaga, Tuhan tidak mau kita ya kan? Tuhan mau kita seperti apa? Cerdik seperti, tulus seperti, bagaikan 5 wanita bodoh dan 5 itu yang sedang akan terjadi. Aduh, saya kaget, saya menangis. Negara yang begitu diberkati Tuhan dulu, dari mulai kecil pendidikan agama ada, dibuang oleh Amerika dan Eropa. Akhirnya anak-anak sekarang seperti ini. Kalau kau tidak didik di gereja, kau tidak didik di rumahmu, engkau tidak akan jatuh. Mereka akan tidak percaya adanya Tuhan. Karena generasi 2020, 2025 dan 2021-nya adalah mereka bertanya kalau Tuhan itu ada, mana buktinya? Nubuat Tuhan sebagaimana tadi pujian saya nangkepnya. Apa yang dikatakan itu selalu nyambung karena roh Tuhan. Makanya pada saat Ananda Laras operasi, ibunya sebenarnya gak pernah. Saya bilang kalau saya ada di sana. Di satu sisi anakku, cucuku ulang tahun, ya saya jalan udah kayak gentayangan aja. Karena saya harus
berdoa mengucap syukur, dan saya berdoa berkumpul bersama. Amin. Makasih buat saudara menyatu dalam doa. Tuhan senang melihat itu. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, generasi sekarang ini hati-hati. Apalagi yang paling mengeri, halo, 70% anak-anak kena spirit. Kan beritanya itu. Yesus. Tuhan katakan buka nak. Yes. 70% lo gak main-main. Bisa terturas dari hubungan yang tidak benar. Bukan karena duduk itu kena HIV, kita gak nyadar. Dulu kita takut dengan COVID. 70% gak main-main. Apalagi ritual artis-artis yang ngetop yang datang ke Indonesia. Anak-anak muda boleh hebat, tapi hati saya menangis karena mereka ada ritual, ada perjanjian dengan roh setan, yaitu Illumination Entertainment. Hati-hati, itu fakta. Amin. Kita harus berjaga-jaga. Saya lihat warta berita, saya lihat YouTube, saya lihat firman Tuhan. Amin. Apa kata firman Tuhan? Pada akhir zaman, sebagaimana zaman Nuh, akan terjadi sebagaimana zaman Nuh. Kawin Amin. Didiklah anak-anakmu, penuhi dengan kasih sayang. Bagaimana anak-anak mengerti firman Tuhan kalau saudara tidak pernah berdoa, mendoakan anak-anak? Bagaimana kalau kita tidak pernah mendidik? Di sekolah minggu pun tidak kurang, hanya 2 jam paling lama. Selebihnya Bapak Ibu sendiri yang akan mendidik anak-anak. Amin. Karakter itulah iman saudara punya. Tetapi kalau mental saudara, karena anak mencontoh. Salah satu contoh, cucu saya itu harus hati-hati. Amin. Dia bisa niru. Dia niru karena makannya agak susah. Dia kasih, kita lupa tuh. Dikasih makanan. Minta dong, Buni minta, dikasih di mulut. Dia sampai di mulut, diambil, dia makan. Amin. Kita ketawa ngakak. Tetapi di dalam ketawa itu kita adalah peringatan buat saudara. Kalau orang tua berantem terus, anak-anak akan trauma. Dengar baik. Anak-anak mencontoh. Kenapa saya selalu concern dengan anak-anak? Karena generasi ini adalah generasi di akhir zaman, generasi yang Tuhan pakai untuk membesarkan, membuktikan bahwa Yesus adalah pemilik bumi ini. Mana contohnya? Kita lihat yuk. Yesaya 24. Di bumi ini ada LGBT, apa LGBT, lesbian, bisex, homo, dan sebagainya sedang marah. Goncangan-goncangan. Jangan pernah kau jauh. Jangan pernah kau merasa kau zona nyaman semaunya hidup penuh. Ini akhir zaman. Amin. Kita lihat yuk. Yesaya 24. Sudah? Yang sudah dapat? Kita waktu bergulir terus. 1. Mazmur 24. Ketutupan buku, maaf. Sudah? Mazmur 24. Sudah? Ditandai ya. 1. Ayatnya berapa? Ayat mulai 1 sampai 16 ya. 10. Sudah? Mazmur 24 ayat 1 sampai 10. 1, 2, 3. Tuhanlah
Itulah angkatlah supaya siapakah angkatlah doa Bapa kami dengan firman Tuhan. Amin. Dan tugas saudara dan saya di Kejadian 1 ayat 28, kemudian Matius 28 ayat 19 baca. Amin. Karena saya baca ulang lagi ya. Dengar biar nangkap, karena iman timbul dari pendengaran. Mazmur 24 ayat 1 sampai 10. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Amin. Dia yang punya ini, dia tidak mau kotor, dia tidak mau ada sepilis, dia tidak mau ada LGBT, dia tidak mau ada si illumination center. Itu firman yang terjadi yang harus digenapi. Amin. Yang Tuhan mau berjaga-jagalah, iblis sedang mengelilingimu, sedang mengaum untuk menerkam. Amin. Akhir-akhir ini kita jangan ngomong akhir zaman, melihat tanda-tanda zaman. Tuhan Yesus sebelum mati dan sesudah dia naik, dia ingatkan akhir zaman itu pasti ada terjadi, ini loh tanda-tandanya. Jadi bumi ini Tuhanlah yang empunya, dan siapa yang bisa nyapa Tuhan ialah yang boleh naik, orang yang di tempat yang tidak ada alasan. Bu, saya masih di dunia. Itu firman loh. Lu lihat di YouTube, nggak main-main Ibu. Karena saya bertanggung jawab di tempat ini. Bagaimana saudara dan saya, dan anak-anak saya, dan cucu saya tidak mau hidup masuk neraka, tetapi kita mau satu keluarga di surga kekal. Amin. Itu adalah goal yang akhir. Di dunia ini adalah peperangan rohani, tetapi Tuhan tidak biarkan saudara dan saya berperang. Dia ada di dalam hati saudara, di dalam pikiran, di dalam roh, di dalam kehendak saudara. Amin. Jadi kalau firman itu enak-enak, ada berkat, itu yes. Tetapi kalau mental kita, mental yang santai, mental yang bodoh, bangga lagi. Amin. Saudara, bangkit. Hai anak muda, hati-hati. Sekarang yang marak itu illumination entertainment, mata satu. Saudara, saya duduk di kaki Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya tidak layak. Percayakan saya, Tuhan, layak. Saya belum bisa berbuat apa-apa. Masa kemarin berseru kepada Muti Sartono, tolong ada doa bantu saya untuk kita sama-sama bergempur. Tidak hanya puas untuk kepentingan diri sendiri, tetapi lihat tetanggamu, mungkin sedang frustasi, mungkin tidak ada pengharapan, tetapi suaramu itu menggema. Amin. Haleluya. Hati-hati ya, karena memang sudah terjadi. Tuhan sedang menggenapi, ya itu Tuhan sedang menggenapi Daniel 12 ayat 4. Matra yang tersembunyi yang Tuhan katakan sudah digenapi, sudah mulai tergenap. Ya kan? Sudah mulai digoncang semua. Daniel 7, laut digoncang, langit digoncang. Matius 24, permulaan akhir zaman, Tuhan sudah ngomong. Tugas saudara dan saya
untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita tidak tahu waktunya. Kalau kita lihat-lihat di YouTube bisa gila. Karena kita tahu kita tidak siap. Kita belum siap. Tetapi kalau kita tahu Tuhan ini aku tidak mengerti Tuhan. Yang tahu sebagaimana firman Tuhan kemarin, Tuhan mendopang, Tuhan menjaga saudara dan saya. Amin. Di dalam berapa itu? Yudas ayat 24-25. Catat. Jangan takut. Katakan, ambil waktu. Engkau boleh sibuk sana, sibuk sini. Tapi engkau duduk diam 1 jam. Itu firman. Susah ke sana, susah. Ke sini susah. Ambil waktu 1 jam. Minta hadirat Tuhan, urapan Tuhan. Karena gereja sekarang ada 2 pemulihan. Ada perintah gereja untuk pengangkatan. Yang kedua, umat Israel pada saat Tuhan Yesus datang menginjakan kaki. Amin. Karena Kristus harus tinggal di surga sampai segala sesuatu dipulih. Siapa tugas itu? Saudara dan saya. Amin. Kalau tidak sanggup, sama kita tidak sanggup. Yang bisa kita buat doa, jeritan, air mata. Amin. Itu tugas saudara. Jadi gedung ini adalah gedung bait Roh Kudusnya. Saudara dan saya adalah bait kudus tubuh Kristus. Tubuh Kristus adalah gereja. Membelai Kristus, tentara Kristus. Sekarang ada pertanyaan. Ini anak-anak muda, kok kita nanti masuk di surga membelai Kristus? Memang kawinnya itu hanya istilah. Amin. Sekarang kita apa? Kita adalah anak. Berapapun umur saudara-saudara dan saya anak, apa artinya anak? Kita butuh Tuhan, kita butuh Bapa, kita butuh kekuatan dari Bapa kita. Amin. Kita butuh makan dari Bapa kita. Kita butuh Bapa, butuh kita berkomunikasi dengan Bapa. Tetapi pada tiba waktunya, Dia datang di awan, kita diangkat, kita disembunyikan di tempat yang Tuhan yang sendiri yang tahu. Kita disebut adalah pembelai Kristus. Kita lagi bukan anak-anak yang cengeng, tetapi kita duduk semeja dengan Tuhan. Amin. Tidak mudah, benar, tidak mudah. Tetapi pada saat kita bersatu dengan Tuhan, kita mendengar kaki Tuhan. Tuhan, perhatikan pekerjaan anakku. Tuhan, masalahku di mahkamahku belum selesai. Tuhan, bagaimana anak-anakku bekerja. Amin. Itulah Bapa. Bukanlah kekuatan saudara lagi hidup ini. No. Karena apa? Karena iblis luar biasa sedang bekerja. Karena dia tahu waktunya sudah dekat. Kalau iblis aja tahu waktunya sudah dekat, kenapa saudara masih cuek? Kita baca yuk buktinya, Wahyu 12 ayat 12. Iblis itu tahu waktunya sudah dekat. Tetapi kita orang-orang percaya, kita mau pada saat Tuhan datang, kita siap, kita mampu, kita dikuatkan, kita terangkat. Itu sukacita daripada kita hidup, tetapi kita masuk neraka. Amin. Kita baca Wahyu 12 ayat 12. Inilah integritas diri saudara dan saya. Kita melihat semua kejadian. Jangan hanya kerja terus, kesana kesini, yes, nggak masalah. Tetapi Tuhan mau kan duduk diam di kaki Tuhan. Tuhan katakan, tidakkah kau sanggup 1 jam saja? Dari 24 jam itu Tuhan mau berapa? 1. Yes, kita baca yuk. 1, 2, 3.
Iblis tahu nggak? Tahu kan? Halo? Jadi iblis ada nggak? Ada. Bisa berbagai bentuk. Pada saat Tuhan Yesus, iblis tahu nggak Tuhan Yesus itu bisa membuang iblis ke babi-babi, tahu nggak? Halo? Halo? Tahu nggak? Tahu. Iblis katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan kami jangan buang, biarkan saya masuk. Lu masuk kemana lu? Masuk ke babi. Amin. Banyak nggak babi yang tergeletak mati? Banyak bukan? Artinya Tuhan tahu saudara dan saya tidak sanggup. Kita butuh, olehnya dia masuk ke dalam tubuh saudara. Kuasa firman-Nya, kuasa rohnya, dengan 7 roh mengalahkan dunia ini. Amin. Pada sangkakala berbunyi, wow, kita terangkat. Yang mati di dalam Tuhan akan lebih dulu terangkat. Baru kita menyusul dalam kemuliaan. Tubuh yang dirubah, kemuliaan Tuhan. Tubuh yang sudah mulai tua ini kebanyakan minum obat vitamin, udah gak mampu lagi. Tetapi di dalam Tuhan, tubuh kemuliaan ini, baru Tuhan akan pulihkan bangsa Israel. Dia akan berdiri di Bukit Zaitun untuk menghakimi bangsa-bangsa. Amin. Saudara, sadarlah. Daripada kita bohong-bohong benar, kasih coba kita baca dulu yuk 1 Petrus 5 ayat 8. Ini firman. Kita sadar. Akan mempersiapkan lagu bukan dengan barang panah. Kita baca firman Tuhan. 1 Petrus 5. Kita baca yang keras ya. Sudah dapat? 1, 2, 3. Amin. Ngeri nggak? Ngeri. Lu nggak tanggung-tanggung, bisa dicaplok. Caploknya lewat apa? Dia nggak kelihatan. Dia gentayangan. Dia menjamah hati saudara. Pikiran saudara, keinginan saudara digeser. Anak-anak muda, hai bapak-bapak, jadilah teladan dalam keluargamu. Karena apa? Coba kita lihat apa saja yang sudah digenapi firman Tuhan. Wahyu 18 ayat 4. Wahyu 18 4, 5, 8. Ini sudah digenapi. Apa artinya? Sudah terjadi. Apa itu? Di Wahyu 4 adalah malapetaka. Udah kan? Ya dong. Kecelakaan, bumi bergoncang, masuk terbelah 2. Ya Pak ya? Ya kan? Wahyu di dalam 5. Apa itu? Dosa sudah numpuk. Catat aja. Yang Wahyu 8 adalah ayat 8 sampar, yaitu kok. Sekarang apa lagi yang sedang terjadi? Sepi. Hati-hati. Kenyataan. Tuhan katakan berjaga-jagalah. Yes. Jadi hidup saudara dan saya ada peraturan Tuhan pribadi masing-masing. Mempunyai tanggung jawab untuk mengatur hidup saudara. Bagi lingkungan, bagi kantor, bagi istri, bagi suami, bagi anak. Pribadimu sendiri sesuai dengan hukum tabur. Yang kedua, peraturan keluarga. Orang tua nih, hei orang-orang tua. Jadi anak-anakmu kerja dengan baik. Kemudian peraturan marketplace kantormu, usahamu bergumul. Apa hukumnya? Yes, God. Yes. Tuhan katakan
katakan, ya kamu hanya kejadian yang ibu baca di buku-buku. Kenapa Amerika, Eropa begitu hancur, nilai agama udah nggak apa, udah tidak ada lagi, udah dibuang. Perpuluhan itu dihitung-hitung, pernikahan aja kena pajak, jadi dihitung 50%. Itu marah dong. Peraturan dari Tuhan hanya 10%. Dari mana ibu tahu? Baca buku, beli buku, ibu lihat kenyataan hidup. Sudah pendidikannya diambil, waktu di COVID, legislatif bertobat ya kan? Sekarang kumat lagi. Hati saudara, karena Tuhan memberkati. Kau capek-capek benar. Saya bicara buat anak-anak saya juga, bukan buat saudara, buat saya. Kau capek setengah mati, tetapi Tuhan memberkati di saat kita tidur. Ya kan Pak Sartono? Itu ayat ada, kalian gak usah ingat ayat di mana, tapi kau ingat firman Tuhan. Kita capek-capek, tetapi Tuhan memberikan berkat pada saat saudara dan saya Haleluya. Kemudian peraturan gereja memberitakan Injil. Yang kelima, sosial budaya. Karena kita hidup ada dua keluarga negaranya, itu apa? Keluarga negaraan surga dan keluarga negaraan dunia. Apa buktinya? Warga negaraan dunia bentuk KTP. Warga negaraan surga bentuknya dalam buku kehidupan. Amin. Nyambung gak? Halo? Nyambung? Nyambung? Amin. Carilah dahulu kerajaan surga, maka semuanya akan dilimpahkan kepadamu. Jadi yang terakhir, saya sudah lihat kenyataan. Saya lihat di TV, saya lihat firman Tuhan, saya baca, hati saya menangis. Saudara berharga, satu jiwa dimenangkan, beribu-ribu malaikat besar. Saudara adalah besar, jemaat yang besar, karena tanggung jawab itu yang luar biasa. Satu jiwa bertobat, beribu-ribu malaikat bersorak, bangkit berdiri, bukan dengan barang yang fana. Haleluya. Berada segera nama Yesus. Oh, Jesus. Berharga di hadapan Tuhan. Olehnya dia masuk ke dalam dirimu, rohnya, perkataannya. Katakan Tuhan, bukan dengan barang fana. Yes, Tuhan. Yes. Kau menebus diriku. Amin. Dengan cara yang bukan dengan emas perak.
Tuhan tahu. Dan Tuhan mau mendekat kepada Dia. Dia yang punya langit bumi. Tuhan cemburu kalau kita tidak kudus. Dia tidak mau hal-hal yang terjadi. Kita minta ampun, tanggung jawab kepada anak buat masa depan mereka. Buat pujian ini, nanti Kaisar berdoa untuk firman Tuhan, bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan barang fana Kau menebus diriku. Yes, Tuhan. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau membayar dosaku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu yang Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Yes, Bapa. Jadilah pada kami seperti yang Kau ingini, Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan yang telah sampaikan hamba di tengah-tengah kami tadi, Bapa. Biarkanlah kiranya firman itu dapat menjadi berkah di dalam kehidupan kami, di dalam kami melangkah mengarungi kehidupan kami dalam minggu ini, Tuhan. Dengan segala aktivitas pekerjaan, rutinitas, baik pendidikan Tuhan, akan kami juga, Bapa. Kami tidak bisa melangkah, Tuhan, tanpa Engkau. Kami tidak apa-apa, Tuhan, jika dengan mati dan firman-Mu ada bersama-sama dengan kami dalam kami melalui kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Tuhan, atas firman yang disampaikan oleh hamba-Mu tadi. Kami berdoa buat hamba-Mu telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Kau berikan dia umur panjang, Kau berikan dia keselamatan, Tuhan, agar semakin lebih lagi dalam membimbing kami untuk ke depannya. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Tuhan Yesus. Inilah doa yang kami panjatkan di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tangan itu kembali.